بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baik, saya izin share ya. Eh, Pemirsa Syiar Malam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam eh, acara malam ini yang membahas isu-isu terkait dengan dunia Islam yang terbaru ya. Kali ini kita akan membahas eh, fakta pertahanan antara tiga negara ya, Saudi, Turki, dan Pakistan yang sering pula disebut Makkah Joint Defense Agreement yang ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2026 di Mekah, Saudi Arabia ya, di Istana Al-Safa, Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Adapun secara resmi eh, perjanjian ini disebut Makkah Joint Defense Agreement ya, yang dihadiri oleh putra mahkota Arab Saudi bin Salman, kemudian Presiden Turki Erdogan dan Perdana Menteri Pakistan ya Shehbaz Sharif. Ada beberapa klausul yang penting ya dalam kesepakatan ini, terutama adalah prinsip pertahanan kolektif ya, yang intinya itu menyatakan serangan bersenjata terhadap salah satu negara dianggap serangan terhadap ketiga negara atau seluruh negara. Ya, Eh, ini mirip dengan pasal 5 NATO ya, prinsip collective defense, yaitu ancaman terhadap eh, satu dipandang sebagai ancaman bersama. Sehingga anggota NATO itu kalau satu negara diserang, maka itu berarti menyerang negara-negara yang lain. Eh, Itulah salah satu alasan kenapa Ukraina itu masih belum diterima sebagai anggota NATO ya. Karena kalau Ukraina diterima berarti serangan terhadap Ukraina berarti serangan terhadap berarti bisa melibatkan ya anggota NATO yang lain seperti Amerika Serikat. Sementara Amerika dan Eropa itu menghindari untuk bisa untuk menghindari untuk berhadap-hadapan dengan Rusia secara langsung karena konsekuensi militer dan politiknya sangat besar. Namun belum ada teks lengkap ya tentang isi kesepakatan ini sehingga kemudian termasuk diantaranya belum dijabarkan kewajiban-kewajiban apa terkait dengan mengirim pasukan atau bentuk bantuannya seperti apa. Jadi ini masih kesepakatan yang sifatnya umum ya. Eh, Cakupan kerjasama ini ya antara lain adalah deterrence kolektif atau meningkatkan kemampuan pencegahan agar potensi agresor atau penyerang menghadapi biaya dan risiko yang lebih besar. Ada koordinasi militer, ada pengembangan atau penguatan industri pertahanan, dan kemudian kemandirian pertahanan yang termasuk cakupan kerjasama dalam kesepakatan ini. Eh, Adapun latar belakangnya, ini sebenarnya di eh, secara resmi dinyatakan sebagai lanjutan ya dari Strategic Mutual Defense Agreement antara Saudi dan Pakistan yang sebelumnya sudah ada yang ditandatangani September 2025. Namun ini menjadi menarik karena muncul di tengah eh, dinamika ya keamanan di Timur Tengah, terutama meningkatnya risiko serangan rudal atau drone
serta gangguan jalur pelayaran strategis yang itu mengarah kepada Iran ya. Jadi ketika negara memiliki kepentingan untuk memperkuat deterrence dan memperbesar ruang gerak keamanan regional. Jadi secara strategis kerjasama ini bisa dibaca sebagai upaya diversifikasi ya, sumber jaminan keamanan nasional. Bukan berarti secara otomatis memutus ya hubungan dengan Amerika Serikat. Ini menjadi pilihan-pilihan. Eh, ada beberapa klarifikasi resmi ya, karena ada informasi yang atau opini yang dianggap simpang siur. Pertama, tentang bahwa kesepakatan ini bukanlah semacam Islamic NATO ya. Istilah Islamic NATO ini istilah yang digunakan oleh media, jadi bukan nama resmi ya. Kemudian juga diklaim tidak diarahkan ke negara tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Iran. Kemudian ditegaskan juga tidak mengubah NATO. Jadi keanggotaan Turki di NATO tetap berjalan. Perjanjian baru tidak membatalkan komitmen lama. Di samping itu muncul juga penjelasan klarifikasi resmi bahwa terbuka ya untuk perluasan. Eh, Melihat dari gabungan ketiga negara ini bisa disebut ya gabungan yang saling melengkapi ya. Saudi dengan kekuatan finansialnya, sumber daya energi terutama minyaknya, kemudian tentu posisi strategik di Teluk dan infrastruktur dan kapasitas pembiayaan pertahanan. Sementara Turki memiliki daya tawar berupa keanggotaan NATO dan kemudian angkatan bersenjata yang besar, industri pertahanan yang terus berkembang, dan kapabilitas drone dan sistem persenjataan. Sementara Pakistan pengalaman militer yang luas, kemudian kapasitas personil dan operasi, kapabilitas rudal, terutama Pakistan adalah negara yang memiliki senjata nuklir ya. Jadi ini tiga keunggulan dari masing-masing keunggulan dari tiga negara ini yang saling melengkapi. Sehingga eh, muncul ya pertanyaan-pertanyaan apakah munculnya fakta keamanan bersama ini akan merubah secara signifikan ya geopolitik. Ini masih menjadi bahan eh, pertanyaan ya, meskipun tentu bisa menjadi embrio arsitektur keamanan regional yang lebih mandiri. Hanya saja belum begitu dalam bisa dianalisis karena eh, teks lengkap ya belum dibuka dan dampak perjanjian ini belum bisa disamakan begitu saja dengan NATO ya. Jadi terkait dengan kesepakatan ini bisa disebut merupakan terobosan tapi bukan NATO baru, dan yang terpenting masih ada ujian implementasi ya. Apakah ya kesepakatan ini benar-benar bisa berjalan atau hanya ini catatan di kertas ya, sebagaimana yang sering terjadi kesepakatan-kesepakatan ketika melibatkan negeri-negeri terutama negeri-negeri Islam ya. Pertanyaan yang paling mendasar yang sering muncul adalah apakah Fakta Makkah ini membendung Iran ya. Secara resmi ketiga negara mengatakan tidak ya. Namun secara strategik sebagian pihak melihat bahwa fakta atau fakta Makkah ini memang mengarah kepada upaya untuk membendung ancaman Iran. Meskipun secara resmi tidak dikatakan seperti itu. Nah, posisi resmi dari ketiga negara mengatakan bahwa fakta tersebut murni defensif, tidak ditujukan kepada negara tertentu, termasuk Iran,
Demikian juga Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengatakan secara terbuka perjanjian ini tidak menargetkan Iran. Saudi juga menolak karakterisasi sebagai blok sektarian atau sumbu militer anti-Iran. Namun dilihat dari empat empat lingkungan, ya, empat lingkungan yang mempengaruhi kemunculan fakta ini, memang sangat sangat bisa diduga ya bahwa fakta ini memang ditujukan untuk menghadapi atau berhadapan-hadapan dengan Iran, walaupun secara resmi tidak dinyatakan seperti itu. Di mana ada beberapa faktor ya. Pertama, serangan atau ancaman rudal dan drone ya menjadi faktor yang sangat mengancam saat sekarang ini. Ditambah lagi dengan anggapan ketidakpastian payung keamanan Amerika Serikat ya. Itu tampak bagaimana beberapa negara yang diklaim dilindungi oleh Amerika Serikat, tapi dengan mudah dijangkau oleh serangan rudal Iran. Ini menimbulkan keraguan ya terhadap security umbrella atau payung keamanan Amerika. Ditambah lagi dari segi timing atau waktu, fakta ini muncul di tengah ketegangan tinggi kawasan dan gangguan jalur strategis seperti Selat Hormuz, yang ini tentu sangat terkait dengan Iran. Eh, Plus komposisi anggota, yaitu Saudi, Turki, dan Pakistan ya, yang merupakan bisa disebut kombinasi finansial, militer, dan industri pertahanan serta deterrence strategis. Ini yang kemudian menyebabkan anggapan bahwa kemunculan fakta ini tidak bisa dilepaskan dari posisi Iran saat sekarang ini, eh, menjadi suatu hal yang banyak didiskusikan. Jadi kesimpulannya, secara resmi Fakta Makkah dianggap bukan deklarasi anti-Iran, tapi memiliki fungsi pertahanan atau deterrence yang relevan terhadap Iran ya. Secara umum begitu. Kemudian ada beberapa analisis pro kontra ya terhadap fakta pertahanan ini atau Makkah Joint Defense Agreement ini. Pertama, eh, muncul pertanyaan apakah fakta ini benar-benar aliansi militer atau apa gitu ya. Dengan mempertanyakan beberapa hal. Antara lain, apa keuntungan strategis yang diperoleh ketiga negara? Kemudian juga dipertanyakan apa resiko jika komitmen pertahanan diuji oleh konflik nyata. Artinya ini benar-benar bisa nyata atau tidak gitu ya. Misalkan ketika Saudi diserang oleh Iran, apakah benar Pakistan dan Turki akan bergerak untuk membendungnya? Itu masih jadi pertanyaan. Nah, demikian juga muncul eh, perkara seberapa besar jarak antara klausul politik dan kemampuan operasional ya. Secara klausul politik ini memang tampak sangat ideal ya. Serangan terhadap satu negara itu dianggap serangan terhadap negara yang lain ya. Dan ini menjadi pertanyaan sampai sejauh mana kemampuan operasionalnya gitu. Ini banyak dipertanyakan eh, para pakar ya. Meskipun aspek positifnya melihat bahwa ini bagian dari deterrence kolektif, yaitu serangan terhadap satu negara dianggap serangan terhadap semua. Ini memberikan sinyal kuat ya bagi pertahanan eh, masing-masing negara, terutama Saudi sebenarnya yang menjadi target ya. Kemudian mengurangi ketergantungan pada Amerika. Di dalamnya juga bisa ada kerjasama industri pertahanan dan sebagian pihak mengatakan ini merupakan solidaritas politik dunia Islam. Ini aspek positif yang dimunculkan. Eh, Namun sisi lain ada pertanyaan dari segi komitmen ya, komitmen yang belum jelas,
kemudian eh, satu pihak dapat terseret ke konflik lain, ya. Ini risiko eh, menyebabkan konflik akan semakin meluas. Demikian juga kompleksitas NATO, ya. Status Turki sebagai anggota NATO menciptakan kewajiban dan kalkulasi strategi tambahan jika konflik melibatkan aktor yang juga relevan bagi NATO. Kemudian potensi eskalasi, ya. Iran dan aktor regional dapat membaca fakta ini sebagai ancaman meskipun dinyatakan defensif, sehingga akan mendorong eh, semacam serangan untuk membangun keseimbangan atau bahkan mendorong perlombaan senjata. Ditambah lagi keterbatasan operasional dan politik, ya, yang masih belum jelas. Itu beberapa hal. Nah, kemudian ada beberapa analisis pakar terkait dengan fakta Makkah ini yang tadi sebagian besar sudah dibahas gitu, ya. Antara lain menyatakan bahwa mengapa fakta ini dibentuk oleh beberapa pakar-pakar keamanan dan eh, analisis hubungan internasional mengatakan ini bagian dari diversifikasi keamanan, kemudian kapabilitas komplementer, ada juga mengatakan collective deterrence, ya. Jadi motif utamanya menurut para pakar atau ahli dianggap sebagai diversifikasi keamanan tambah peningkatan deterrence dan perluasan pilihan strategik. Meskipun mirip pasal 5 NATO, tetapi ini bukan NATO, ya. Menurut Junaid Javid, Fakta Makkah belum memiliki tingkat integrasi institusional dan operasional seperti NATO. Jadi ini masih perlu diuji, ya. Sementara NATO memiliki struktur komando, perencanaan, pertahanan, dan integrasi dan operasional yang sudah dibangun selama bertahun-tahun, ya. Bagaimana dampaknya terhadap eh, empat atau lima aktor utama di kawasan ini? Bagi Saudi ini tentu menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada satu patron, misalkan Amerika Serikat, juga bisa menjadi bagian dari posisi tawar, sementara Turki akan menguntungkan dari segi pasar industri pertahanan yang sedang dikembangkan oleh Turki, memperkuat pengaruh regional Turki. Sementara Pakistan ini menjadi jalan bagi Pakistan untuk membuka ruang strategis di Timur Tengah dan memperkuat pengaruh regional. Sementara Iran posisinya tentu memantau perkembangan dari fakta ini. Sementara Amerika tidak memberikan banyak komentar. Itu menunjukkan bahwa keberadaan fakta ini tidak serta-merta menghilangkan pengaruh Amerika, ya, terhadap kawasan Timur Tengah, termasuk menghilangkan pengaruh Amerika terhadap tiga negara yang melakukan kesepakatan, yaitu Saudi, Turki, dan Pakistan, ya. Nah, tentu kapan ini menjadi blok pertahanan nyata ini perlu diuji. Pertama, perlu komando bersama, kemudian operasi yang jelas gitu. Ada intelijen bersama, ada pertahanan udara, latihan militer, dan mekanisme respon. Ini akan membuat fakta ini bisa menjadi blok pertahanan nyata. Nah, namun ini masih dipertanyakan, ya. Tanpa integrasi kelima aspek ini, maka kok perjanjian ini lebih lebih merupakan komitmen politik atau diplomatik, ya, daripada aliansi militer penuh. Nah, muncul juga pertanyaan apakah ini akan menghasilkan kekuatan Islam, ya. Secara perspektif geopolitik, kerjasama ini bisa meningkatkan koordinasi regional dan otonomi keamanan, tapi belum berarti terbentuk satu kekuatan tunggal atau kekuatan Islam, karena masing-masing negara tetap mempertahankan kepentingan nasional mereka. Kemudian dalam perspektif ideologis, istilah kekuatan Islam yang hakiki eh,
ini adalah istilah yang terkait dengan keimanan kaum muslimin ya. Eh, Dan itu belum tidak muncul dalam fakta ini. Eh, Ditambah lagi kalau kita lihat kepentingan nasional itu tetap dominan ya, bahwa fakta ini tidak menghapus logika negara bangsa. Eh, Artinya kepentingan nasional masing-masing negara tetap lebih mereka utamakan. Dan sangat diragukan ya kalau ketiga negara ini akan melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan arahan Amerika atau kepentingan Amerika. Nah, karena itu meskipun negara ini melakukan kesepakatan, tapi mengingat ketiga negara ini secara politik luar negeri masih di bawah payung Amerika, maka kemungkinan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh ketiga negara ini tetap masih sejalan dengan kepentingan Amerika, ya. Jadi secara geopolitik, Fakta Mekah dapat memperkuat daya tangkal dan kemandirian keamanan negara Muslim. Tapi apakah kerjasama antar negara ini benar-benar menghasilkan persatuan kekuatan politik umat? Nah, ini yang masih menjadi bahan pertanyaan ya. Karena itu analisis ideologis ini penting untuk kita perhatikan. Jadi bukan sekedar seberapa kuat fakta ini, tapi apakah aliansi antar negara ini dalam kerangka persatuan politik umat. Namun kalau kita lihat perspektif dari fakta pertahanan ini masih dalam konteks negara bangsa ya. Jadi negeri-negeri Muslim terbagi dalam negara dengan berbagai kepentingan, kebijakan luar negeri dan kewenangan politik masing-masing. Dan tidak secara aliansi tidak menghapus kedaulatan dan batas negara. Ini yang membedakan dengan pandangan ideologis ya, di mana persatuan negeri-negeri Islam itu berdasarkan di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah yang merupakan persatuan politik umat yang tentu memerlukan satu kepemimpinan yang memiliki kewenangan atas politik luar negeri dan militer ya. Jadi titik kritiknya, masalah mendasarnya ini bukan sekedar kekurangan fakta pertahanan ini, tapi ketiadaan ya, satu kepemimpinan politik bagi seluruh umat Islam. Eh, dan kalau kita lihat dalam perspektif ideologis, mengapa fakta ini dibangun, ini tidak bisa lepas dari kepentingan masing-masing negara, terutama Saudi ya. Negeri-negeri Muslim terpecah menjadi negara-negara nasional. Akibatnya kekuatan politik, militer, dan kebijakan luar negeri umat tidak terhimpun dalam satu kekuatan. Nah, fakta pertahanan ini dipandang hanya menyatukan satu kepentingan negara. Jadi bukan menyatukan umat dalam satu kepemimpinan politik ya. Jadi persoalan mendasarnya bukan kekurangan kerjasama keamanan, melainkan fragmentasi politik umat atau terpecahnya politik umat atas kerangka negara bangsa. Kemudian, kalaupun diperluas, apakah menjadi kekuatan Islam? Belum tentu ya, karena bertambahnya anggota aliansi ini tidak menghapus kerangka nation state dan kepentingan nasional masing-masing negara. Karena itu kekuatan Islam yang sejati itu membutuhkan kesatuan politik, militer, ekonomi, dan kebijakan luar negeri dalam satu negara, ya. Bukan sekedar aliansi antar negeri, yang itu sangat diragukan. Maka kalau kita bandingkan ya, fakta pertahanan ini sekedar kerjasama antar negara terkait dengan pertahanan bersama, konsultasi, latihan, koordinasi, tapi tetap terpisah secara politik. Kemudian blok pertahanan, kekuatan militernya lebih besar, aliansinya lebih luas, koordinasinya lebih dalam, namun tetap dalam kepentingan negara bangsa. Ini yang membedakan dengan khilafah ya. Satu kepemimpinan politik, satu kebijakan luar negeri, satu kekuatan militer, dan satu integrasi politik umat ya. Jadi banyaknya tentara atau militer yang berkoordinasi bukan berarti menjadi satu kekuatan politik ya. Itu beberapa hal ya
terkait dengan ini, sehingga eh, bagaimana kemudian eh, bagaimana kemudian fakta ini dikembangkan. Kalau karena itu ada 5 poin penting ya, mulai dari fakta pertahanan, blok pertahanan, kemudian keterbatasan kepentingan nasional. eh, ini akan menjadi kekuatan yang ideologis kalau didasarkan persatuan politik dan satu kepemimpinan. Dan itu hanya terwujud dengan keberadaan khilafah. Jadi persatuan umat dipahami sebagai kesatuan politik ya, bukan sekedar koordinasi keamanan. Inilah yang membuat fakta regional ini tidak atau belum cukup untuk membebaskan Palestina ya, karena fakta pertahanan ini tidak mengarah kepada upaya untuk membebaskan Palestina, tapi upaya untuk melindungi masing-masing negara, terutama Saudi. Jadi bukan membangun kekuatan militer untuk membebaskan tanah Palestina. Kemudian dari segi keamanan, juga fakta regional ini bukan berarti akan membangun keamanan di tangan kaum muslimin ya. Karena respon terhadap ancaman sangat tergantung kepada masing-masing pemerintah, jadi bukan keputusan politik umat. Nah, di samping itu, fakta regional ini belum bisa diharapkan karena masih dalam pengaruh dominasi asing ya. Kita harus ingat bahwa ketiga negara ini adalah negara-negara yang masih di bawah pengaruh kuat dari Amerika Serikat ya. Maka sangat diragukan misalkan kalau ada kebijakan bersama atau per negara dari ketiga negara ini yang berseberangan dengan kepentingan Amerika Serikat ya. Misalkan sebutlah kalau Israel menyerang Saudi misalkan, ya muncul pertanyaan apakah eh, apakah Pakistan dan Turki akan menyerang Israel? Ini kan menjadi pertanyaan. Nah, itu sangat diragukan. Padahal kalau berdasarkan eh, klaim dari serangan terhadap satu negara, berarti serangan terhadap negara lain, seharusnya Turki dan Pakistan harus membantu Saudi. Artinya juga harus menyerang Israel. Namun ini sangat diragukan ya, serangan Turki ataupun Pakistan terhadap Israel, mengingat hal itu jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat. Maka di sini eh, penyatuan negeri yang dibutuhkan oleh umat sekarang ini adalah penyatuan negeri-negeri Muslim di bawah satu kepemimpinan politik yang memiliki kewenangan atas pertahanan politik luar negeri. Sehingga eh, kalau kita bandingkan ya, fakta pertahanan seperti ini dengan khilafah ala minhaji nubuwah, dari aspek kepemimpinan, fakta pertahanan ini tetap dalam kerangka eh, aktornya itu masing-masing pemerintahan, sementara khilafah itu satu kepemimpinan yaitu khalifah. Demikian juga politik luar negeri masih berdasarkan masing-masing negara, sementara khilafah itu satu kebijakan. Militer mungkin hanya sekedar koordinasi antar negara, tapi kalau khilafah satu komando, satu kekuatan militer. Ekonomi, kalau fakta pertahanan ini hanya sekedar untuk kepentingan nasional, tapi kalau khilafah integrasi dalam satu negara. Dan tujuan politik, fakta pertahanan ini hanya kerjasama strategis, sementara khilafah itu adalah persatuan politik umat. Nah, di sini pertanyaan yang patut kita pertanyakan kepada umat ini, apakah keamanan dan kepentingan umat dapat diwujudkan secara permanen selama umat tetap terpecah dalam negara bangsa? Ini menjadi pertanyaan yang eh, mendasar ya. Saya kira itu sehingga kalau kita kaitkan dengan judul kita, apakah ini membebaskan Palestina? Tampaknya masih jauh dari harapan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.
Puji syukur pada Allah. Ini kita sudah dengarkan penjelasan dari beliau terkait dengan fakta militer ya atau fakta pertahanan tiga negeri Muslim, Pakistan, kemudian Turki dan Saudi ya. Terkait dengan tema apakah ini ada korelasi dengan pembebasan Palestina ya. Jadi kata kuncinya tadi ini agak meragukan ya, meragukan bahwa tiga negeri Muslim tadi benar-benar mengarahkan pembebasan negeri Muslim Palestina. Mungkin jadi pertanyaan selanjutnya, kalau Palestina bergabung boleh nggak ya tiga negara itu? Nah, ini jadi pertanyaan menarik juga. Kalau misalnya Palestina bergabung, lantas apakah diberikan keamanan yang sama seperti komitmen mereka ya? Nah, nanti kita coba jadi diskusi menarik sembari kami juga mengajak para peserta Bapak Ibu yang bergabung, yang ingin bertanya, berdiskusi ataupun mau interaktif bersama beliau. Kami berikan kesempatan. Ya, ini sudah ada dua penanya. Kita opsi. Ini ada dua penanya Ustadz. Dari Ibu Firda dan ini inisial ISK. Yang pertama dulu ya, Ibu Firda ya. Silakan Ibu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Oke. Izin bertanya Ustadz Muki Ustadz Farid jadi sehat walafiat. Eh, Alhamdulillah. Oke, yang ingin saya tanyakan, eh fakta ini ya satu dinamika gitu nggak, yang Allah hadirkan begitu, yang kemudian memang ya memang masih harus dicermati lagi begitu. Tapi kan kemudian memang bisa jadi, betul. Bisa jadi dengan fakta ini menjadi embrio tadi Ustadz katakan menjadi embrio persatuan umat dan penggalangan kekuatan umat, tapi juga bisa jadi ini masih hanya membuat apa namanya fragmentasi kekuatan dunia Islam. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah sampai kemudian landing fakta Mekah ini Amerika itu tidak tahu atau kecolongan atau dia membiarkan gitu karena dia membaca masih akan ada keuntungan begitu dari fakta ini itu kok kemudian eh ini bisa jadi betul bisa jadi kan kemudian ini bandul ini masih akan terus bergerak betul bisa kemudian memang membahayakan Amerika atau Amerika melihatnya ya nggak apa-apa begitu nggih pripun Ustaz ampun. Ya, langsung ya. Monggo Tan. Ya, Eh, pertama, apakah ini bisa menjadi embrio persatuan dunia Islam? Ya, harapan kita begitu. Namun untuk bisa jadi embrio persatuan dunia Islam, itu tentu kalau didasarkan oleh Islam. Hanya saja sangat disayangkan ya, meskipun eh, fakta ini sering disebut fakta Makkah karena ditandatangani di Makkah, tapi masih didasarkan dalam kepentingan nasional tiga negara ini. Jadi bukan dimaksudkan untuk membebaskan tanah negeri Islam yang diserang misalkan, atau secara tegas mengatakan akan membebaskan tanah Palestina. Eh, itulah yang eh, mungkin membuat Amerika tidak terlampau khawatir ya dengan kemunculan fakta Mekah ini. Bahkan bisa jadi ini untuk menutupi kekurangan Amerika. Amerika eh, tidak bisa saat sekarang ini mengalami banyak kendala ya untuk langsung memberikan bantuan ya terhadap negara-negara eh, koalisinya, bisa disebut seperti itu. Eh, karena itu berarti akan menyedot ya ekonomi dan militer Amerika secara langsung. Maka Amerika akan menggunakan eh, kekuatan dari mitra-mitra regionalnya. Ya, jadi kalau Amerika langsung membela apa namanya, eh, mengirim tentaranya, misalkan untuk berhadap-hadapan langsung eh, dengan dengan Iran saat Iran menyerang Saudi misalkan. Jadi Amerika yang ada di tentara-tentara Amerika yang ada di Saudi kemudian terlibat langsung perang dengan Iran. Ini tentu
eh, menyedot ya sumber daya Iran ya, baik itu sumber daya ekonomi dan menyedot sumber daya Amerika, baik sumber daya ekonomi maupun militernya. Karena itu Amerika cenderung tidak mau terlibat langsung untuk membela satu negara begitu, seperti hatta Saudi sekalipun begitu. Nah, jadi fakta ini eh, justru bisa dimanfaatkan oleh Amerika tanpa dia kemudian turun tangan. Dua negara yang juga dekat dengan Amerika, yaitu Turki dan Pakistan, akan membantu Saudi gitu. Nah, oleh karena itu kerangka Fakta Mekah ini dalam kacamata lain bisa juga kita pahami adalah upaya Amerika untuk eh, apa lepas tangan secara langsung untuk membela negara-negara yang dia klaim di bawah payung keamanannya seperti Saudi gitu. Karena kalau Amerika terlibat langsung, ya itu akan membutuhkan biaya politik dan biaya ekonomi serta militer yang besar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan fakta ini oleh Amerika secara politik sejalan sebenarnya, ya sejalan dengan keinginan Amerika. Jadi keinginan Amerika itu kan di Timur Tengah itu Iran ini menjadi musuh bersama dari negara-negara di kawasan eh, Timur Tengah gitu. Inilah yang sebenarnya juga diharapkan oleh Amerika ketika Iran menyerang kawasan Timur Tengah, pangkalan-pangkalan militer negara-negara Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah kemudian bersatu bergerak melawan Iran. Harapan Amerika sebenarnya seperti itu. Tapi kemarin itu ternyata tidak seperti itu. Negara-negara yang diserang ternyata memiliki banyak keterbatasan begitu. Nah, karena itu dalam kerangka menjadikan Iran sebagai musuh bersama di Timur Tengah, ya, Fakta Mekah ini bisa menjadi embrionya begitu. Jadi justru ini embrio untuk eh, payung keamanan eh, negara-negara Timur Tengah gitu. Demikian terkait dengan Amerika, kenapa Amerika cenderung kemudian membiarkan Fakta Mekah ini. Oke. Oke, Ustadz, Masya Allah, jazakumullah khair analisanya. Oke, matur nuwun. Ya, sama-sama. Iya, berarti ini Amerika meminimalisir perannya di Timur Tengah, Ustaz ya. Bukan meminimalisir, tapi tidak mau turun langsung gitu. Jadi kalau anak buahnya bisa turun, kenapa bosnya harus turun? Nah, kira-kira begitulah. Jadi ini memainkan anak buahnya dulu. Oke, Alhamdulillah. Kita beralih dulu ke partisipan selanjutnya. Ini inisial ya, ISK. Ini ibu atau bapak nih ya? Silakan. Baik, terima kasih Bapak host yang baik. Saya laki-laki, saya Iskandar dari Bandung. Eh, Terima kasih. Pertanyaan saya sebenarnya sudah dijawab dengan Bapak narasumber. Em, Namun ada 3 pertanyaan dari saya. Tadi udah dijelaskan panjang lebar. Kita mengetahui bahwa eh, bagi saya memandang bahwa ini hanya sebagai extended hands dari Amerika, perpanjangan tangannya dia. Pertanyaan pertama, eh, apakah dengan adanya fakta aliansi yang dibikin, yang baru-baru ini dibuat oleh Turki, Arab Saudi, dan pas satu lagi saya lupa, itu sebagai Pakistan. aliansi yang untuk mencegah Amerika lebih banyak mengeluarkan dana perangnya sehingga dia perlu membuat seperti perpanjangan tangan atau boneka tadi. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita kita Pak tadi Pak Farid sudah menjelaskan bahwa ini masih ada nasionalisme itu masih kental, nggak mungkin yang bisa menjadi sesuatu yang terwujudnya eh, eh, tegaknya khilafah. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam dengan adanya fakta aliansi pertahanan tadi? Apakah bisa menjadi kecambah
untuk sesuatu yang membangkitkan cita-cita kita, apa yang bisa kita take advantage dari situasi tersebut, walaupun kita tahu itu nggak ada manfaat apapun untuk sementara. Itu yang kedua. Yang ketiga, eh, saya sekandainya kita berandai-andai khilafah diproklamirkan ada gitu. Kira-kira apa yang terjadi 24 jam atau setelahnya? Seperti apa skenario yang mungkin terjadi? Dalam bayangan saya, eh, nggak perlu 24 jam, pasti akan terjadi serangan secara militeristik yang bertubi-tubi. Atau seperti apa dalam eh, eh, apa pengandaian skenario dari Pak Farid. Itu saja, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentang perpanjangan tangan Amerika itu sangat mungkin ya, karena dalam konflik Timur Tengah belakangan ini memang Amerika menghindar untuk terlibat langsung. Perang Amerika dengan Iran ini sudah eh, menyedot ya eh, sumber daya Amerika ya, dan Donald Trump sekarang ini eh, bingung begitu bagaimana menghentikan perang ini. Jadi ketika Amerika turun secara langsung terlibat perang menyerang Iran, Amerika membutuhkan eh, dana yang cukup besar ya. Eh, karena itu Amerika itu selalu belakangan ini menghindar untuk melibatkan tentaranya secara langsung. Eh, kecuali dengan Iran ya, itu pun eh, kita tidak tahu apakah ini ada kesalahan intelijen Amerika atau kesalahan perkiraan Amerika ya. Tapi sangat sangat mungkin ya. Amerika awalnya berharap perang dengan Iran ini bisa berlangsung cepat gitu. Dengan dibunuhnya pimpinan tertinggi spiritual Iran, eh, Amerika berharap ya rakyat Iran goyah begitu. Demikian juga Amerika berharap terjadi pergolakan di Iran. Namun itu tidak terjadi. Jadi perkiraan Amerika dalam waktu singkat bisa menyelesaikan perang ini ternyata tidak ya. Bisa jadi ini eh, salah satu kesalahan penting ya dari Amerika di Timur Tengah. Namun untuk kawasan-kawasan lain, Amerika cenderung tidak terjun secara langsung. Konflik di Yaman misalkan, Amerika menggunakan Saudi ya eh, untuk Saudi dan negara Teluk ya untuk kemudian terlibat langsung di konflik di Yaman. Demikian juga di Sudan ya, di Libya misalkan Amerika tidak terjun secara langsung gitu. Karena itu Fakta Mekah ini atau fakta antara Saudi, Pakistan dan Turki ini seperti yang tadi dikatakan ini bisa jadi menjadi bagian strategi Amerika ya meskipun ini harus diuji secara eh, langsung di lapangan ya. Kemudian yang eh, kedua eh, pertanyaannya saya mungkin yang langsung terakhir ya, karena yang pertama itu bisa mencakup jawaban terhadap pertanyaan yang lain. Yang menarik tadi pertanyaan, kalau khilafah misalkan tegak ya di suatu negara atau di Timur Tengah, eh, bagaimana 24 jam pertama? Ini memang sesuatu yang eh, sering ditanyakan ya kepada kepada kita ya. Eh, pertama tentu kita harus melihat dari pendekatan keimanan ini dulu. Ini sangat penting ya pendekatan keimanan ini. Eh, apa pendekatan keimanan ini? Harus ada keyakinan dalam diri kita kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Ya, ini harus ada dulu ya. Kalau kita mau memperjuangkan sesuatu ya.
Dan ini harus ada keyakinan dalam diri kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita dan mengokohkan kedudukan kita. Maka kita harus yakin ketika kita menolong agama Allah ini dengan menegakkan khilafah ala minhaji nubuwah, maka Allah akan memberikan eh, pertolongannya. Keyakinan ini sangat penting ya. Karena kalau sejak awal keyakinan ini tidak ada, maka upaya untuk berjuang pada satu tujuan itu pasti tidak akan pernah tercapai. Eh, kita bisa bayangkan ya, kita bisa eh, bayangkan kalau tidak dengan keimanan ini, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi pasukan Quraisy dengan jumlah tentara yang tidak seimbang ya. Dalam perang Badar misalkan ada 300 pasukan kaum muslimin, sementara pasukan Quraisy, pasukan kafir Quraisy itu sekitar 1.000. Demikian juga perang-perang besar lain melawan Imperium Romawi misalkan yang sangat kuat. Demikian juga Imperium Persia yang sangat kuat. Kalau dihitung dengan kekuatan-kekuatannya, maka pasti selalu muncul keraguan apakah kita bisa atau tidak gitu. Tapi mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka kemudian tidak memperhitungkan faktor-faktor apa yang dilakukan oleh musuh. Ya, yang mereka perhitungkan itu adalah apa yang harus mereka lakukan, kewajiban apa yang harus mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu adalah dengan menegakkan agama Allah ini, yaitu dengan menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Ya. Eh, ini faktor yang pertama yang sangat penting kita eh, tanamkan gitu ya. Faktor yang kedua, tentu kita boleh saja melakukan analisis strategis ya tentang apa kira-kira yang akan terjadi. Ya, meskipun itu bisa terjadi, bisa juga tidak gitu. Namanya juga analisis strategi. Pertama begini, kalaupun Amerika akan menyerang negara khilafah, Amerika akan tidak mudah untuk mengalahkan negara khilafah. Ini eh, fakta strategis yang pertama. Kenapa tidak mudah? Karena negara khilafah ini adalah negara yang didasarkan pada ideologi yang kuat, yaitu Islam. Dengan pemimpin-pemimpin yang kuat, yang amanah, yang dibangun atas dasar Islam. Dan khilafah ini adalah negara yang lahir karena dukungan dari masyarakat yang kuat dan dari dukungan ahlul quwah yaitu militer yang kuat. Adalah sangat sulit bagi Amerika untuk mengalahkan satu negara yang model seperti ini. Ya, untuk mengalahkan satu model negara seperti ini. Pertama, negara yang didasarkan pada ideologi yang kuat, yaitu Islam, dengan pemimpin yang kuat, karena mendapatkan kecintaan dari masyarakatnya, dan sistem pengaturan masyarakat yang dicintai oleh masyarakatnya, itu syariah Islam. Ya, Eh, maka Amerika tidak mudah mengalahkan negara seperti ini. Kita bisa contohkan bagaimana Iran itu tidak mudah dikalahkan oleh Amerika Serikat, gitu. Meskipun Iran baru berbasis satu negara bangsa. Bayangkan kalau negara khilafah itu akan menyatukan banyak negeri-negeri Islam, ya, Eh, Turki, kemudian Arab Saudi, ya, demikian juga Pakistan, eh, termasuk Iran, misalkan, itu bisa bergabung bersama dalam negara khilafah. Kita bisa bayangkan Amerika tidak mudah melakukan serangan terhadap negara seperti itu. Menghadapi Vietnam saja, Amerika kesulitan, ya. Amerika tidak bisa benar-benar dikatakan bisa mengalahkan Vietnam. Bahkan negara-negara yang eh, negara-negara yang di situ perlawanannya dengan menggunakan eh, persenjataan yang tidak begitu mutakhir, ya, yang sangat tidak seimbang dengan Amerika, itu sangat merepotkan Amerika. Bagaimana Amerika tidak bisa benar-benar mengalahkan Afghanistan? Bahkan Amerika harus mundur dari Afghanistan.
Bagaimana Amerika tidak benar-benar bisa mengalahkan Irak? Yang bisa dilakukan oleh Amerika di Irak itu adalah membentuk pemerintahan boneka, ya. Jadi dari fakta-fakta ini kita menunjukkan bahwa tidak mudah Amerika untuk mengalahkan satu negara yang kuat ideologinya, pemimpinnya amanah dan dicintai oleh rakyatnya, dan sistemnya adalah sistem yang memberikan dan diyakini memberikan kebaikan pada masyarakatnya, ya. Karena itu negara khilafah yang muncul itu bukan negara khilafah yang tiba-tiba muncul begitu. Tapi negara khilafah yang memang lahir dari proses ideologisasi yang matang di tengah-tengah masyarakatnya, ya, dengan dukungan yang kuat dari ahlul kuwahnya. Tanpa dukungan yang kuat dari ahlul kuwahnya seperti militer, negara khilafah ini tentu akan menjadi negara yang lemah, ya. Saya kira satu tinjauan ini ya cukup bagi kita untuk mengatakan tidak mudah bagi Amerika untuk mengalahkan negara khilafah. Mereka mungkin bisa melakukan serangan-serangan udara, ya, sangat mungkin. Eh, Namun untuk bisa menduduki satu negara itu tidak cukup dengan serangan udara, ya. Tentara-tentara Amerika harus masuk ke kawasan itu, ya. Dan kalau masuk ke kawasan itu, tentara-tentara Amerika akan berhadapan dengan para mujahidin dan tentara-tentara kaum muslimin yang mereka memiliki kecintaan kepada syahid fisabilillah, ya. Eh, Lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan kecintaan tentara-tentara musuh terhadap dunianya, gitu. Jadi sangat sulit mengalahkan tentara-tentara seperti ini. Saya kira itu dulu sebagai pertimbangan apakah Amerika bisa langsung menyerang dan mengalahkannya. Karena kalau serangan untuk menguasai satu negara, Amerika harus melakukan serangan militer, ya, atau Amerika mengintervensi secara politik, ya. Namun ini sudah bisa ditutup oleh negara khilafah karena negara khilafah ini adalah negara yang lahir lewat proses ideologisasi yang cukup matang di tengah-tengah masyarakat, ya. Saya kira begitu. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi ya dari Pak Iskandar pertanyaannya. Em, ini ada pertanyaan satu lagi, boleh Ustaz dari satu atau dua ini, mungkin dirangkap aja Ustaz dari satu penanya dan kita cukupkan dulu nanti pertanyaan yang lain karena ini cukup panjang juga kayaknya dari dua peserta kita terkait dengan inisial ya inisial. Saya heran kenapa negara seperti Saudi membutuhkan payung keamanan dari negara kufur seperti Amerika yang membantu Israel mengenai Palestina. Kemudian yang terakhir, Meldawati. Dikatakan bahwa secara konsep di atas kertas fakta tampak rasional, khususnya konsep kolektif bahwa satu negara yang diserang adalah menyerang ketiga negara. Akan tetapi secara operasional masih perlu diuji. Nah, bisa dibayangkan bagaimana nanti ruwetnya negara khilafah yang tidak hanya menaungi tiga negara, akan tetapi seluruh negeri Muslim yang hampir 60-an negara untuk memobilisasi kekuatan militer negara-negara Muslim tersebut. Bagaimana dengan pernyataan tersebut? Nah, ini gimana, Ustaz? Relevansinya, Ustaz, ketika khilafah nanti tegak. Kalau bicara mobilisasi tentara atau mobilisasi pasukan itu tergantung kepada komando. Ada satu ideologi, ada satu kepemimpinan, ada satu pemerintahan yang dicintai oleh rakyatnya, itu sudah cukup. Itu tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya rakyatnya. Yang penting ada ideologinya, ada pemerintahannya yang dicintai oleh rakyatnya, yang amanah, dan ada kekuatan militernya. Ini kita bisa lihat seperti Cina, ya. Cina itu kan juga memiliki jumlah penduduk yang sangat besar gitu. Demikian juga India. Tapi karena mereka satu negara, mereka bisa menggerakkan tentara-tentaranya. Jadi yang terpenting itu adalah satu negaranya. Jangan dilihat dari banyak penduduknya.
Karena kalau banyak penduduk, sebenarnya gabungan antara beberapa negara-negara di Timur Tengah seperti negara Teluk itu, gabungannya itu masih masih kecil itu jumlah penduduknya itu. Misalkan Qatar atau Uni Emirat Arab itu jumlah penduduknya masih sedikit gitu. Jadi jangan kita lihat luasnya negara itu atau banyaknya penduduknya, tapi ada tidak kemampuan untuk menyatukan, kemampuan untuk menggerakkan, kemampuan untuk memobilisasi. Itu yang terpenting dan itu dimiliki oleh negara khilafah ya. Saya kira itu untuk menjawab keruwetan tadi ya. Dan sekali lagi ini harus keimanan ini yang main juga gitu ya. Kalau kita menolong agama Allah ya, Allah akan menolong kita gitu. Bayangkan kalau sejak awal hitungan-hitungan seperti ini sudah diperkirakan, tidak akan bisa itu Imperium Romawi itu dikalahkan, tidak akan bisa itu Imperium Persia itu dikalahkan. Karena mereka kekuatan negara yang sangat besar. Tapi dengan keyakinan, ya ini adalah pertolongan Allah, eh, maka itu akan bisa dilakukan gitu ya. Jadi keimanan ini penting gitu ya. Kemudian saya heran kenapa negara Saudi membutuhkan payung keamanan. Ya kita tidak perlu heran karena negara Saudi dan negara-negara Timur Tengah ini memang negara yang lahir dari rahim kolonialisme. Jadi negara-negara yang memang dibentuk oleh negara-negara kolonial. Saudi itu kan lahir dari pengkhianatan terhadap Khilafah Utsmaniyah, ya, yang dia bekerja sama dengan Inggris. Jadi hampir semua negara itu memang di Timur Tengah terutama adalah negara-negara yang memang dibentuk oleh negara-negara Barat untuk mengabdi pada mereka. Oleh karena itu, kalau sekarang penguasa-penguasa Saudi, penguasa-penguasa Arab tidak mau bergerak, itu karena mereka sejak awal lahir dari rahim kolonialisme, gitu. Saya kira itu ya. Cukup untuk pertanyaan tadi. Terima kasih. Insya Allah. Ya, kita cukupkan. Terima kasih buat peserta. Ada lagi Sat yang ingin closing statement disampaikan Sat? Closing statement? Cukup? Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan beberapa pernyataan tadi bisa dipahami gitu. Siap, siap.